Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau akan tercurah pada kita di yaumil mahsyar. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang syirik, secara garis besar syirik adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala ataupun mencari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ataupun menduakan Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini adalah dosa yang sangat besar. Tidak akan masuk ke dalam surga apabila seseorang berbuat syirik. Itulah kesyirikan yang selama ini kita ketahui. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan amal dan ibadah pun bisa terjatuh syirik. Bisa tergulung orang-orang yang syirik. Kita sholat bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang syirik. Kita berpuasa bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang syirik. Bahkan sedekah pun dapat kategori yang syirik. Apabila di dalam hati masih ada riya ataupun pamer. Ternyata riya ini perkara yang sangat serius. Pamer. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengategorikan ini adalah orang yang syirik. Ingatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholat yuroi faqad asyrok, wa man soma yuroi faqad asyrok, wa man tasoddaqo yuroi faqad asyrok." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat karena riya, maka ia telah berbuat syirik. Barang siapa berpuasa dengan riya, maka ia telah berbuat syirik. Barang siapa bersedekah dengan riya, maka ia tergolong orang yang syirik. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perkara ibadah yang sehari-hari yang kita laksanakan apabila ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ada riya dalam hati adalah tergolong orang yang berbuat syirik. Namun ada satu perkara yang tanpa kita sadari, yang kita anggap kecil, yang kita anggap sepele, dan kita anggap biasa. Ini perkara yang mengerikan, perkara syirik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menakutkan hal ini daripada kemunculan Dajjal. Siapakah orang-orang tersebut? Dalam satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa nahnu nadzakarul masihat dajjal. Qala ala ukhbirukum bima huwa ahwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Qulna bala. Qala asyirkul hafiyu ayya qauma rajulu yusolli fayujayyinu sholatahu limah yaro min nazori rojul.
Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat, benar-benar nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai kami ketika kami sedang berbicara tentang Masih Dajjal. Maka beliau bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takuti terhadap kalian daripada Al-Masih Dajjal?" Kami pun menjawab, "Tentu." Beliau menjawab, "Syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang berdiri sholat, kemudian ia membaguskan sholatnya karena ia tahu ada seseorang yang melihat." Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tanpa kita sadari, begitu dahsyatnya perkara syirik ini. Hari-hari kita menyangka bahwasanya apa yang kita lakukan senantiasa sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak, hadirin sobatku. Maka berhati-hatilah tentang perkara syirik ini. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.